Assalamualaikum. Panduan esensial menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam berdasarkan capaian pembelajaran secara holistik relevan untuk PAUD sampai dengan SMA. Adanya pergeseran paradigma pembelajaran. Merancang pembelajaran bukan lagi sekadar pemenuhan beban administrasi yang kaku, melainkan proses desain kreatif yang berpusat pada relevansi dan kebutuhan siswa. Kalau dahulu pembelajaran bersifat kaku dan merupakan beban berpusat pada dokumen semata. Untuk 2025 dan seterusnya ini lebih fleksibel, desainnya kreatif, menyeluruh dan relevan. Peta jalan perancangan instruksional. Alur kerja deduksi dari mandat nasional menuju eksekusi harian di ruang kelas. Untuk capaian pembelajaran ini merupakan mandat nasional, tujuan pembelajaran merupakan target spesifik, dan alur tujuan pembelajaran merupakan sekuen waktu, sementara RPP adalah eksekusi di kelas. Membedah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah garis akhir yang harus dicapai siswa. Hindari kebingungan dengan memisahkan langsung antara kompetensi dasar dan ruang lingkup materi. Murid dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada ekosistem darat. Kompetensinya adalah menganalisis. Ini kemampuan yang diuji dari murid tersebut, menganalisis. Sementara ekosistem darat merupakan lingkup materi atau konten yang dipelajari. Merumuskan tujuan pembelajaran yang terukur. Gunakan pendekatan formula untuk menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi target-target spesifik yang dapat dieksekusi dan diukur di kelas. Semisal, untuk kompetensi gunakan kata kerja operasional, untuk kontennya spesifik, tujuan, sementara kata kerja operasional dan konten yang bersifat spesifik ini menuju ke tujuan pembelajaran. Contohnya menganalisis tadi ya ekosistem darat, maka siswa mampu menganalisis jaring-jaring makanan pada ekosistem darat. Bunyinya tujuan pembelajaran seperti ini. Menyusun alur tujuan pembelajaran. ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah navigasi rute. Susun tujuan pembelajaran secara logis agar proses pemahaman siswa terbangun secara natural sepanjang semester. Ini kronologinya berdasarkan urutan waktu kejadian, hierarkinya dari konsep dasar menuju kompleks, konkret ke abstrak, ini dari objek nyata menuju konseptual. Menjembatani teori menuju praktik. Perencanaan strategi telah selesai. Saatnya membawa kerangka tersebut ke dalam desain harian kelas yang nyata. Ini perencanaan kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ini alurnya gitu nggih. Eksekusinya di ruang kelas dengan berupa RPP ataupun modul ajar. Anatomi RPP edisi kekinian revisi 2025 untuk struktur modul ajar modern yang ringkas berfokus langsung pada interaksi bermakna antara guru dan siswa. Ini modul ajar kalau sekarang RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama di sini adalah identitas dan asesmen awal. Ini tujuannya untuk memahami konteks dan kesiapan siswa. Langkah-langkah pembelajaran ya. Langkah pembelajaran ini merupakan skenario kegiatan awal, inti, dan penutup. Sementara asesmen formatif dan sumatif ini bukti dan evaluasi hasil pembelajaran. 2 pilar penggerak ruang kelas.
Kerangka administrasi RPP membutuhkan mesin penggerak agar pembelajaran menjadi holistik dan relevan. Ini dengan STEAM, pedati, pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan konten lintas disiplin, kalau ini metodologi penyampaian di kelas. Integrasi STEAM sebagai ekosistem konten, menggabungkan 5 disiplin ilmu untuk memecahkan masalah dunia nyata, bukan sekadar menghafal teori terpisah. STEM itu sains, teknologi atau alat bantu, engineering merupakan rancang bangun, art, kreativitas, dan matematika, pola logikanya. Skalabilitas STEAM di setiap jenjang. Pendekatan STEAM bersifat fleksibel, beradaptasi dengan tingkat kognitif siswa dari bermain balok hingga analisis struktur. Untuk PAUD contohnya seperti ini, kalau PAUD membangun jembatan mainan, art dan engineering. Menghitung jumlah balok ini math-nya. SMA menganalisis tegangan tali jembatan, science and math, merancang prototipe 3D, ini tech and engineering. Alur instruksional pedati, sebuah siklus sistematis untuk memastikan setiap sesi kelas berjalan interaktif, mendalam, dan terukur. Pedati P adalah pelajari pemaparan konsep dasar, dalami, diskusi dan eksplorasi masalah, terapkan proyek atau praktik langsung, dan evaluasi, refleksi dan asesmen formatif. Memetakan pedati ke dalam RPP. Siklus pedati adalah jantung dari kegiatan inti dalam kerangka modul ajar atau RPPM. Kegiatan intinya di awal pelajari ini pemaparan konsep dasar, dalami diskusi dan eksplorasi masalah, terapkan proyek atau praktik langsung, dan evaluasi, refleksi dan asesmen formatif. Pedati. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Ekosistem pembelajaran holistik, sinergi utuh dari kebijakan makro hingga metodologi mikro yang menciptakan pengalaman belajar bermakna. Ini capaian pembelajaran, ya, target, tujuan pembelajaran dan ATP. Ini menggunakan pedati, yang ini STEAM. Ini RPP, eksekusinya di kelas. Daftar periksa pendidik. Gunakan indikator untuk memvalidasi kesiapan RPP panjenengan sebelum melangkah masuk ke kelas. Perencanaan yang relevan hari ini akan mencetak inovator esok hari. Ini TP, ATP selaras dengan mandat CP atau belum. Asesmen awal untuk mengetahui konteks siswa. Integrasi elemen STEAM pada kegiatan praktik. Siklus pedati tergambar jelas pada kegiatan inti. Kurikulum terbaik adalah yang hidup dan relevan di tangan pendidiknya. Insya Allah.